Profil dan biografi Raden Saleh singkat. Nama Raden Saleh sebagai salah satu pelukis besar yang pernah dilahirkan di Indonesia. Namanya mungkin tidak setenar nama-nama pelukis legendaris Indonesia lain semisal Basuki Abdullah atau Affandi. Masa hidup Raden Saleh yang terbentang jauh pada zaman penjajah Belanda di awal abad ke-19. Siapa Raden Saleh? Ketika nama Indonesia bahkan belum dilahirkan, memang membuat nama Raden Saleh sebagai pelopor atau perintis seni lukis modern Indonesia kurang diketahui. Terlebih koleksi lukisan Raden Saleh yang kini dihargai hingga puluhan miliar rupiah sangat jarang dipamerkan di tanah air. Kumpulan lukisan dan gambar Raden Saleh baru dipamerkan secara tunggal di Indonesia pada Juni 2012 lalu di Galeri Indonesia Jakarta. Meski sosoknya kurang dikenal, banyak kalangan sepakat bahwa Raden Saleh adalah pelukis pertama Indonesia yang memperkenalkan teknik seni lukis modern di Nusantara. Raden Saleh juga merupakan perintis seni lukis modern Indonesia yang karya lukisannya yang banyak dipajang dan dikoleksi museum di Eropa. Berikut profil dan biografi Raden Saleh dan perjalanannya menjadi seorang pelukis paling terkenal hingga di Eropa. Nama lengkapnya adalah Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir di Semarang pada tahun 1811 dari pasangan peranakan Arab dan Jawa. Ayahnya bernama Syed Husain bin Alwi bin Awal dan ibunya bernama Raden Ayu Syarif Husain. Sejak kecil Raden Saleh tinggal bersama pamannya bernama Raden Adipati Surohadimenggolo. Pamannya adalah seorang bupati Semarang yang terkenal terpelajar. Sang paman pernah membantu Thomas Stamford Raffles yang dikenal sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pamannya membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut dalam menerjemahkan sejumlah teks dari kanon sastra klasik Jawa yang kemudian digunakan Thomas Stamford Raffles sebagai bahan penulis buku terkenalnya yakni The History of Java. Pada 1822 Raden Saleh didaftarkan belajar sebuah sekolah bangsawan pribumi yang baru dibuka di Cianjur, Jawa Barat. Berkat keluasan pergaulannya, Raden Saleh yang berkat menggambar sudah terlihat sejak masih muda. Ia bisa berkenalan dan belajar kepada A.A.J. Payen, pelukis keturunan Belgia yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda untuk melukis pemandangan Nusantara. Pada tahun 1829, atas saran Payen, pemerintah Hindia Belanda mengirim Raden Saleh ke negeri Belanda untuk belajar seni lukis. Pengalaman belajar serta hidup di negeri Belanda dan sejumlah negara Eropa lain kelak sangat mempengaruhi gaya melukis dan pemikiran seorang Raden Saleh. Petualangan hidup Raden Saleh di Eropa dimulai di negeri Belanda. 5 tahun pertamanya di Eropa digunakan Raden Saleh untuk belajar banyak hal, dari memperdalam bahasa Belanda hingga belajar teknik melukis potret. Pada pelukis istana kerajaan Belanda Cornelis Croiseman, ia juga belajar melukis tema pemandangan pada Andries, bahan nama alat, serta belajar melukis tema pemandangan pada Andries Schelvoet. Perlahan nama Raden Saleh mulai dikenal masyarakat Belanda. Selain berkesempatan menggelar pameran di Den Haag, ia juga kerap diminta melukis potret sejumlah anggota kerajaan dan para pejabat Belanda. Tak jarang karya lukis Raden Saleh membuat masyarakat Belanda terperangah. Pada tahun 1839, pemerintah Belanda mengirim Raden Saleh untuk melakukan perjalanan artistik ke sejumlah negara Eropa. Ia berkunjung dan menetap beberapa bulan di Dusseldorf, Frankfurt, dan Berlin, Jerman. Ia kemudian mengunjungi kota Dresden dan jatuh cinta dengan kota itu. Raden Saleh memutuskan tinggal di Dresden di sekitar 5 tahun di kota itu. Di kota itu pula ia menjadi tamu kehormatan kerajaan Jerman. Kehadirannya diterima baik kalangan bangsawan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raden Saleh merasa diperlakukan serajat sebagai manusia. Situasi ini membuatnya leluasa menemukan ekspresi artistik dan rasa percaya dirinya sebagai seniman. Raden Saleh juga tak ragu menunjukkan identitasnya sebagai orang Asia, orang Jawa, serta sebagai orang Muslim.
Selama di Dresden, Raden Saleh menjalin persahabatan dengan seorang bangsawan terpandang bernama Mayor Friedrich Anton Series dan istrinya bernama Friederike Maxim. Salah satu jejak persahabatan Raden Saleh dengan keluarga Series bisa dilihat pada bangunan musola yang dibangun keluarga Series di kawasan Bukit Mulbach. Musola yang bernama Blauhausel itu memang dibuat untuk menghormati Raden Saleh. Di musola itu terdapat tulisan Raden Saleh dalam bahasa Jawa dan Jerman berbunyi, "Hormati Tuhan, cintai manusia." Terdorong oleh jiwa artistiknya, pada tahun 1845 Raden Saleh pergi ke Prancis dan menetap selama 5 tahun di kota pusat kesenian Eropa itu. Wawasan seni dan pengetahuan Raden Saleh kian bertambah. Ia banyak menyerap pengaruh gaya romantik pelukis legendaris Prancis Eugène Delacroix yang kerap menonjolkan unsur drama lukisan-lukisannya. Pada 1846, bersama pelukis terkenal Prancis yang bernama Horace Vernet, Raden Saleh tinggal beberapa bulan di Aljair. Di daerah koloni Prancis ini, Raden Saleh mendapat ilham untuk melukis adegan perkelahian hewan-hewan buas yang menjadi salah satu tema favorit lukisan-lukisannya. Lukisan karya Raden Saleh selama di Prancis. Raden Saleh juga menjadi saksi revolusi Prancis yang terjadi pada bulan Februari 1848 di Paris. Peristiwa inilah yang ikut mempengaruhi wawasan kehidupannya. Raden Saleh diketahui 3 kali menggelar pameran lukisannya. Karya-karyanya diterima baik oleh penikmat seni dan kritikus di negara itu saat akhirnya pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1851. Raden Saleh yang sudah menjadi pribadi baru, Raden Saleh menjelma sebagai manusia dengan pikiran dan perilaku modern. Pulang dari Eropa dan tinggal di Indo-Batavia, Raden Saleh yang bekerja sebagai pelukis dan konservator lukisan pemerintah kolonial Hindia Belanda, ia merasa terasing dengan lingkungannya. Sebagai seorang yang menyerap budaya dan pendidikan Eropa oleh orang-orang Belanda di Nusantara, dia tetap dianggap sebagai seorang pribumi yang tidak sederajat dengan seorang Eropa. Sementara saat harus bergaul dengan warga pribumi baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, Raden Saleh juga kesulitan mendapatkan lawan bicara yang bisa mengimbangi tingkat pengetahuan dan pendidikannya. Kondisi ini membuatnya sangat kesepian. Pada tahun 1855, Raden Saleh menikah dengan Constantia von Mansfeld. Ia merupakan seorang janda kaya asal Jerman. Pasangan ini kemudian membangun rumah mewah di kawasan Cikini. Rumah cantik yang diilhami gaya arsitektur istana Schellenberg di mana Raden Saleh pernah tinggal saat di Jerman. Rumah tersebut kini masih berdiri dan menjadi bagian dari kompleks rumah sakit PGI. Sayangnya perilaku diskriminatif yang diterima Raden Saleh kemudian menyebabkan ia bercerai dengan Constantia. Praktik diskriminasi yang dirasakan Raden Saleh mendorongnya menciptakan sebuah karya lukis yang mengekspresikan kritik atas kolonialisme yang dilakukan Belanda di bumi Jawa atau wilayah Nusantara lainnya. Nusantara kritik ini menurut sejumlah pihak misalnya terasa pada lukisan penangkapan di Ponorogo, lukisan sebuah banjar di Jawa, dan lukisan pertarungan antara banteng dan singa. Karya terpenting Raden Saleh yakni lukisan bersejarah penangkapan di Ponorogo sangat tersohor di Indonesia dan melahirkan banyak taswir. Dari taswir mendukung Raden Saleh sebagai pendukung